dalam rangka kalau itu sudah dibersihkan Allah, terjadilah satu pertemuan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jikalau kebenaran itu sudah didatangkan, maka saat itu juga hancurlah kebatilan. Jikalau cahaya itu didatangkan, maka saat itu juga kegelapan akan hilang. Apa tiga hal itu? Pertama, kita dikasih Allah waktu 24 jam, 1 hari 1 malam, dan kita tidak tahu sisa umur kita tinggal berapa. Saya hanya berdoa memohon pada Allah, khususnya terhadap jenengan, semoga Allah memang betul-betul menyelesaikan janjinya terhadap jenengan atas pertemuan itu sebelum datangnya kematian. Aku yakin Allah janjinya tidak pernah diingkari. Makanya walaupun seperti itu, saya tetap bahasa manusia memohon pada Allah supaya lekas jenengan itu akan ditemui Allah dalam situasi apapun. 3 hal. Pertama, 24 jam gunakan hati sampean, sibukkan hati sampean, asah terus zikir dalam hati sampean. Itulah yang kumaksud zikir sirul asor. Baik jasmaniah sampean sibuk di tengah-tengah ngurusi urusan dunia, maupun jasmaniah sampean itu sudah enggak sibuk dengan urusan dunia, hati jenengan dengan sekuat dan semampu yang ada pada diri jenengan, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha, pegang teguh tali Allah. Itulah zikir sirul asrar. Cukup jenengan iki hanya merasakan prosesnya, mengimankan bahwasanya apa yang muncul dan timbul baik di dalam diri kita maupun di luar diri kita makhluk, hati kita harus merasakan, mengimankan yang berperan hanyalah Allah. Allah yang kami maksud adalah bukan nama, bukan sifat. Itulah yang kami maksud Tuhan, laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa kita serupakan dengan sesuatu apapun. Bon, itu. Yang kedua, hal yang kedua, jasmani kita Pak, mulai akil balik, mesti siapapun kita pasti akan pernah berbuat maksiat, pasti. Entah maksiat sekecil dan sebesar apapun pernah. Jangan dianggap semuanya itu sudah diampuni Allah. Jangan. Sebab syarat diampuni segala hal perbuatan maksiat jasmani maupun rohani, syaratnya harus bertemu terhadap Allah. Syarat. Kita minta ampun pada seseorang, wajib bertemu seseorang. Kita salah nang Allah, wajib bertemu Allah. Bila mana dosa-dosa itu ingin diampuni. Oleh sebab itu, untuk ngelebur kesalahan jasmani kita dulu, lakukan 3 hal. Pertama, jenengan kalih kula niki punya weton Pak, nggih. Tahu weton nggih? Hari kelahiran. Jenengan tolong riyadhah, berpuasalah
di hari weton jenengan dengan niat karena Allah untuk bersuci diri. Hanya itu. Sama dengan puasa Ramadan, cuman saja jenengan iki waktu buka dan sahur dan di dalam satu hari satu malam itu tinggalkanlah makanan yang bersifatkan hewani. Hanya waktu weton aja. Mengapa harus ditinggalkan? Sebab hewani itu ada kaitannya dengan nafsu dalam diri kita. Biar mudah jenengan menjinakkan nafsu. Satu. Nah, jikalau nggak tahu weton saya bagaimana? Orang tua saya dulu tidak mengandani kita, memberitahu kita. Jikalau jenengan tahu kelahiran, surat kelahiran jenengan bisa dilihat di Google. Tanggal semene ketemu weton apa, nanti mesti dijawab. Wong dulu itu guru saya nulisnya ngawur. Ya sudah, kalau begitu mantapnya hati sampean ada di mana? Itu aja. Minimal sak selapan satu hari aja puasanya. Pertama. Kedua, mulai detik ini sampai kapanpun jagalah makanan dan minuman yang bersifatkan haram jangan masuk di dalam diri kita. Bisa mampu nih, lebih baik kita lapar daripada makan barang haram. Udah, prinsip udah. Yang ketiga, jikalau jenengan mampu, jagalah hadas kecil dan besar. Jikalau mampu. Jikalau ndak, ya sak mampu-mampu nih. Pun itu yang kedua, perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, sinkronkanlah hukum jasmani dan rohani. Hukum jasmani kita diatur di dalam hukum agama masing-masing. Artinya, jikalau jenengan iki ning Islam syariat ada hukum dua, larangan dan perintah, mana larangan tinggalkan, mana perintah jalankan. Tapi ketika berlakunya hukum dua itu, hatimu jangan muncul akunya hamba atau makhluk yang bisa melakukan. Siapa? Allah di dalam diri jenengan. Paham ya? Ini lakukanlah 40 hari 40 malam mulai 1 sampai 3 tadi. Yang menjadi warning, peringatan yang wajib ku sampaikan adalah ketika jenengan berzikir 24 jam di tengah malam, hati-hati. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan, surat Al-Insan 26. Kalau malam hari sampai berzikir sirul asror, saya kasih tahu, awas. Biasanya itu Allah mengetokkan, memperlihatkan alam mukasyafah. Nggih. Sampai jangan takut. Jenengan melihat diri Anda sendiri keluar. Jangan berpikir nanti kalau aku nggak kembali lah mati. Anakku masih kecil. Jangan pernah takut. Walaupun Anda mau ditipu oleh iblis atau jin seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, jangan pernah takut. Anda tidak akan pernah takut apa yang Anda hadapi, baik dimasukkan neraka atau alam barzah penyiksaan. Hanya satu, fungsikan sirul asrar. Sebab fungsinya sirul asrar di tahapan pertama syu'aul basyirah rasa
jenengan akan meyakini yang memperjalankan jenengan juga Allah, yang memperjalankan makhluk yang dikelihatkan jenengan juga. Kalau itu pun mentok, akhirnya sirnalah alam-alam yang jenengan lihat tadi. Barulah masuk dalam alam musyahadah, alam pertemuan terhadap Allah. Jenengan masuk dalam satu alam yang terang benderang, tidak ada siapa-siapa, tidak panas dan tidak ada batasnya. Yang ada hanya Anda sendiri. Anda siapa? Bukan Anda keakuan diri makhluk, tapi Anda keakuan Allah. Inilah detik-detik jenengan ini saya katakan gendeng, ora popo. Tapi siapapun kalau sudah masuk di situ nggak akan pernah ingin keluar lagi. Katanya nikmatnya jadi kemanten baru, nikmatnya jadi presiden, nikmatnya punya harta benda berlimpah. Kalau sudah di situ Pak, buak pok, tahu buak pok? Nggak bisa ditukar dengan itu, dibandingkan. Makanya siapapun Anda mungkin jenengan masuk di situ, Anda tidak akan mau pernah kembali. Tapi ingat, kalau tugas sampai masih ada, ku anfusakum wa ahlikum naro, pasti akan dikembalikan lagi. Di alam normal rohaniyahmu, ngoten lho, paham nggih? Jangan khawatir. Nek pancen gak balik, wis wayahe ya dipendem. Justru iku nanti jenengan mintanya di situ. Estu. Tapi Allah berbicara lain. Kalau masih tugas sampean masih ada, umur sampean sudah belum waktunya, pasti dikembalikan normal lagi. Pokoknya jangan takut. Saya juga enggak nakut-nakuti. Saya cuman kasih tahu supaya jenengan punya persiapan gitu loh. Paham ya? Sebab tidak sedikit mereka ketika khalwat keluar dirinya meninggalkan jasmani, bisa melihat jasmania, dia nggak mau kembali lagi. Eman. Apakah mesti harus begitu? Tidak. Bisa ada kalanya sampai tidak melewati alam mukasyafah, diperlihatkan Allah hendak. Tandanya bagaimana jenengan, waktunya kapan terserah Allah. Bisa waktu jenengan keadaan sholat secara bisa jenengan waktu dalam keadaan kerja ketemu Allah. Tandanya ya Allah, la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, jenengan wis gak duweni iman kalau jenengan sing melakoni, gak rumangsa jenengan sing nglakoni. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila wallahu ta'ala. Justru dalam diri jenengan sing nglakoni akunya Allah dalam diri jenengan. Yang ketiga, tatmainnul qulub, mesti hati sampai iku ayem, tentrem, jenjem. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Itulah yang disebut kekasih Allah. Jelas Pak Bu nggih? Pun tolong iki sampean lakoni sampai 40 hari 40 malam. Setelah 40 hari 40 malam udah sampean lakoni sampai sedo. Urusan pertemuan Allah sendiri yang berhak, entah pertemuannya kapan. Cuman tandanya tadi sudah saya sebutkan. Terakhir pesan saya, jenengan dapatnya kunci kemusyahadah bertemu Allah kan gampang malam hari ini. Boten sesulit dulu lah, ngoten nggih. Tolong aku berpesan, bila mana ada saudara kita bertanya, jelaskan. Jangan dipek dewe, dimiliki dewe, disimpan, dilebokno kesak, dijahit kesake. Jangan seperti dulu Pak.
Dulu memang mengatakan iki intan mutiara, saya masukkan terhadap kotak, kotak tak kunci, tak masukkan lemari, lemari tak kunci, omahe tak kunci, iki jenenge wong mleki. Tolong banyak saudara kita yang pingin untuk hatinya bisa sholat khusyuk, kasih tahu jikalau bertanya. Jikalau nggak bertanya, cukup minimal orang dekat jenengan, wa ahlikum, anak dan istri atau suami, wajib sampai ngandani, kewajiban sampean duduhke memberitahu bagaimana cara untuk bertemu Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli ilmi, min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika, wa min ahli ma'rifatika. Nawwir qulubana binuri ma'rifatika ya Allah. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, yassir lana ya Allah fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.